selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saadah Nurjana tentang jajar genjang. Kepadanya kami persilakan. Kamu di depan. Diwakilin. Jajar genjang terbentuk dari persegi panjang yang dipotong oleh dua segitiga. Pemotongan segitiganya itu dari sudut persegi panjang yang ditarik sampai ke sisi panjangnya dan memotong. Sama dengan ini, sudut persegi panjang yang ditarik sampai memotong ke sisi panjangnya. Nah, sekarang ini adalah jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat di panjang isi jajar ini sama panjang. Dua panjangnya sama panjang. Nah, luas dari jajar genjang adalah alas dikalikan tinggi. Pada persegi panjang, lebarnya ini pada jajar genjang, tingginya ini pada persegi panjang Pertama kali kesini. lebar dari persegi panjang dalam jajar genjang diganti dengan jadi luas itu adalah alas, sedangkan keliling dari jajar genjang yaitu sisi-sisi yang ditambahkan, sisi A, sisi B, sisi C, lihat penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh Sofantun. Saya akan menjelaskan bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium itu terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Ini kan bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar trapesium itu terbentuk dari persegi panjang yang diambil salah satu segitiganya. Nah, ini yang dinamakan bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium itu mempunyai sifat sisinya itu sejajar, tapi tidak sama panjang. Jadi bedanya trapesium sama persegi panjang itu, trapesium itu sisinya itu tidak sejajar, sedangkan persegi panjang sisinya itu sejajar. Kan kalau persegi panjang kan berarti ini yang memenuhi, sedangkan trapesium kan tidak. Kita ambil sekarang. Nah, untuk yang kedua itu sifat dari trapesium itu mempunyai sudut 90 derajat kanan sebelah situ. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan rumus luas dari bangun datar trapesium. Kan kita udah ketahui bahwa luas itu kan daerah yang dibatasi oleh bangun datar tersebut. Jadi kan kita untuk menentukan luas itu asumsikan bahwa panjang itu menjadi sisi dan lebar itu menjadi tinggi. Jadi luas trapesium itu setengah dikali alas A ditambah alas B dikali tinggi. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan keliling dari bangun datar trapesium itu, keliling kan berarti yang mengelilingi bangun datar trapesium tersebut. Nah, berarti kan kita tinggal jumlahkan sisi-sisi dari bangun datar trapesium itu. Misalnya ini menjadi A, B, C, D, jadi kita tinggal jumlahkan aja sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan ditambah sisi D. Nah, itu penjelasan dari bangun datar trapesium. Nah, selanjutnya itu bangun datar layang-layang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syafadul. Bangun datar belah ketupat dan layang-layang. Pertama yaitu belah ketupat.
ketupat merupakan dapat dibentuk dari 4 buah bangun datar segitiga yang sama kaki, di mana panjang sisi yang ketupat itu sama panjang sisi yang pertama ini sama dengan sisi yang kedua, sama dengan sisi yang ketiga dan keempat. Juga diagonalnya juga panjang diagonal dari belah ketupat ini juga sama panjang. Diagonal yang pertama sama dengan diagonal yang kedua. Rumus dari belah ketupat yaitu luasnya setengah D1 kali D2. Ini diperoleh dari diagonal pertama dikali dengan diagonal kedua. Nah, selanjutnya untuk mencari kelilingnya itu kita tinggal jumlahkan saja panjang sisi-sisinya. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, dan sisi yang keempat. Tinggal dijumlahkan. Nah, selanjutnya yaitu layang-layang. Ini adalah bangun datar layang-layang, di mana layang-layang tersebut diperoleh dari 2 buah segitiga. Yang pertama itu segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki. Nah, sifatnya yaitu yang pertama sifat dari layang-layang, sisi yang berada di sini sama panjang dengan sisi yang berhadapannya. Begitu pula panjang yang sama panjang dengan panjang. Pasang sudut dari layang-layang ini sama besar. Misalnya saja sudut yang sebelah sini akan sama besar dengan sudut yang berhadapannya. Layang-layang ini diperoleh dari sebuah bangun persegi panjang, yakni jika kita disatukan nah, jadi layang-layang tersebut terbuat dari sebuah persegi panjang, di mana sisi yang pendek ini atau lebarnya ini merupakan setengah diagonal dari layang-layang, dan sisi yang terpanjang ini yaitu diagonal yang kedua atau diagonal yang terpanjang atau sisi panjangnya dari persegi panjang. Jadi diperoleh luas bangun layang-layang yaitu setengah, karena setengah diagonal yang pertama atau panjang sisi A dikali dengan diagonal yang kedua. Begitu pula dengan kelilingnya, tinggal jumlahkan saja sisi-sisinya. Keliling dari layang-layang tinggal jumlahkan saja semua panjang sisi dari layang-layang tersebut. Sisi yang pertama dijumlahkan dengan sisi yang kedua, dijumlahkan dengan sisi yang ketiga dan sisi yang keempat.